Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi dan Tuhan berkati. Kembali bersama dengan saya pada edisi kali ini lewat siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Bapa di dalam kerajaan surga. Melalui putra tunggalmu Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan lewat pertolongan kuat kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur oleh karena kasih, pertolongan dan perlindungan-Mu boleh memperkenankan kami untuk terus menjalankan seluruh aktivitas kami. Di hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami membaca serta merenungkan bagian dari firman-Mu, kami mohon akan pertolongan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Kami juga membutuhkan hikmat Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu, apa yang Engkau kehendaki dan maksudkan bagi kami selaku ciptaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah siap sedia untuk membaca serta merenungkan firman-Mu di saat ini. Amin. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, edisi kali ini kita akan membaca serta merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Kisah Para Rasul, pasal 8 ayat 4 sampai pada ayatnya yang ke-17. Namun pada kesempatan saat ini kita akan membaca pada ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu pemirsa akan meneruskan masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-10, ayatnya yang ke-17 yang akan saya bacakan bagi kita pada ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, tema dari pembacaan firman Tuhan bagi kita dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai pada ayatnya yang ke-17, yaitu Injil merobohkan tembok pemisah. Injil merobohkan tembok pemisah dengan judul atau perikop dari pembacaan Filipus di Samaria. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, sesuatu hal yang sudah tertanam dalam setiap kehidupan umat manusia sangatlah susah untuk dapat dirobohkan atau diubah dalam sekejap. Sebab apa yang sudah berada sejak awal atau sudah bertahun-tahun itu sudah merupakan bagian dalam setiap kehidupan umat manusia.
Dan untuk merubah atau merobohkan membutuhkan waktu dan juga proses. Bapak Ibu Saudara pemirsa tabura Injil yang Tuhan kasihi, namun tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lewat pekerjaan Roh Kudus, apapun yang sudah ada menjadi tradisi yang tidak dapat diubah, tetapi melalui pekerjaan Roh Kudus pasti akan berubah. Injil merobohkan tembok pemisah. Pemirsa tabura Injil yang diberkati Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai pada ayat 17 dijelaskan bagaimana hal yang terjadi melalui seorang penyihir yang bernama Simon. Banyak orang mengikutinya dan mengatakan bahwa dia memiliki kuasa yang besar. Melalui sihirnya dia dapat mengikat atau dapat membuat orang terpikat sehingga mereka mengikutinya. Namun lewat kehadiran Filipus dan Stefanus di kota Samaria, kita dapat melihat bahwa ketika mereka menyebarkan Injil, banyak orang pun mengikuti mereka. Terpencarnya umat Tuhan ke Yudea dan Samaria ternyata menghasilkan misionaris. Gambarannya seperti benih yang ditabur atau benih yang ditebar. Mereka menyebar dan memberitakan Injil sehingga Samaria akhirnya mendapat berkat melalui pekabaran Injil. Filipus, rekan Stefanus, lewat pelayanan kepada orang-orang yang berlatar belakang ekonominya sangat rendah atau dapat dikatakan miskin, namun mereka juga dapat mengikuti Filipus dalam pemberitaan Injil. Ia memiliki karunia untuk melakukan mujizat, hingga seorang tukang sihir yang bernama Simon mau percaya kepada Kristus dan menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Namun Petrus dan Yohanes, dua orang murid yang diutus ke Samaria, melihat bahwa para petobat baru di Samaria belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu mereka berdoa dan menumpangkan tangan atas para petobat baru itu. Dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara pemirsa, pengajaran para rasul sangat jelas, yaitu Roh Kudus adalah hak bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang diterima saat bertobat. Maka apa yang terjadi di Samaria saat itu merupakan kasus atau hal yang khusus. Kita tahu bahwa ada tembok pemisah antara orang Yahudi dan orang Samaria sejak lama. Namun oleh Injil Kristus, tembok pemisah itu dapat dirobohkan. Dan Tuhan sendiri yang meruntuhkan tembok pemisah tersebut.
Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, Injil Kristus adalah milik semua orang yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Untuk itu, sebagai orang percaya, kita dituntut untuk menjadi saksi pemberitaan Injil bagi semua orang, tanpa terkecuali, sebab Allah sendiri di dalam Injilnya telah merobohkan tembok pemisah yang menghalangi pekerjaan Roh Kudus dalam memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang Tuhan kasihi, sebagaimana telah disampaikan bahwa sesuatu yang menjadi tradisi yang sangat sulit untuk dapat dirubah, namun tidak ada yang mustahil bagi Allah. Melalui pemberitaan Injil, melalui kuasa Roh Kudus yang telah kita terima, maka apapun yang menjadi pemisah bagi kita pasti akan dipersatukan. Marilah kita terus ada dan menjadi saksi bagi Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama, baik hamba maupun pemirsa Tabura Injil. Berkatilah kami semua lewat firman-Mu, serta kuatkan dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Berkati juga kru yang terus menyiarkan siaran Tabura Injil lewat YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, selamat merayakan hari Raya Pentakosta yang kedua pada hari ini, Senin 24 Mei 2021. Biarlah lewat pencurahan Roh Kudus di hari yang kedua ini, Bapak Ibu Saudara pemirsa, menjadi berkat bagi semua orang dan dapat menjadi saksi di mana saja Bapak Ibu berada. Demikian telah kita ikuti bersama siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Biarlah lewat pemberitaan firman Tuhan melalui siaran ini, Bapak Ibu Saudara pemirsa dapat diberkati dan terus saksikan siaran Tabura Injil lewat YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Shalom.